kita mulai teman-teman. Ya, maafkan atas keterlambatan 5 menit ya. Jadi kita bisa mulai ya Pak Bambang ya. Silakan. Oke, sekali lagi kita lambaikan tangan buat Pak Bambang sebagai pembicara. Shalom Pak. Shalom, shalom. Berarti, nah kita mulai. Nah, jadi rundown kita hari ini mulai dari jam 19 nanti sampai 19.15 itu doa, terus nanti 19.15 sampai 19.45 itu sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Paulus Bambang. Lalu setelah sharing nanti akan ada Q&A, jadi ada tanya jawab ya. Saya berharap anak-anak muda ya boleh bertanya, nggak apa-apa ya Pak ya, banyak-banyak nanya ya. Tujuannya kan itu justru. Ya, oke Pak. Nah, jadi saya pimpin sebelum masuk dalam sharing, kita berdoa. Saya pimpin semua teman-teman kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang boleh hadir malam hari ini mengikuti Zoom. Kami percaya ada tujuan, ada rencana Tuhan lewat setiap kehidupan kami. Lewat Zoom ini Tuhan, lewat materi yang akan disampaikan, boleh membuka paradigma kami, mengubah kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan, calling Tuhan dalam hidup kami. Terutama secara khusus kami berdoa buat Pak Paulus Bambang yang akan menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi dia Tuhan, bukan kuat, bukan gagahnya, tapi oleh roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hikmat, pengertian, kekuatan turun atas hidupnya, terutama setiap kami yang akan mendengar. Kami percaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka Zoom meeting kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Nah, sebelum mulai saya pengen membacakan sedikit profil dari Pak Bambang. Jadi beliau ini luar biasa, saya baca CV-nya itu dahsyat banget ya. Jadi inspiring, waktu saya baca ini panjang banget. Nah, saya ringkas aja ya. Saya ringkas aja ya Pak Bambang ya. Jadi Pak Paulus Bambang ya, jadi sebagai pembicara utama kita hari ini, kalau kita lihat itu beliau adalah former professional experience di Astra Group ya. Jadi board of director. Jadi ini dari tahun 1982 sampai 2020 Juni ya Pak ya. Udah pensiun Pak ya. Jadi beliau ada di Astra cukup lama, hampir 30 tahun ya Pak ya. 38. Oh, luar biasa ya. Nah, tetapi selain di marketplace, beliau juga bergerak di social activity ya. Jadi sebagai Chairman of Supervisory Board Astra Foundation on Education dan yang lain-lain. Terus kalau yang sekarang nih, current professional activities-nya itu mulai Juni 2020 sampai hari ini, sampai sekarang sebagai CEO dan co-founder of SIP, Transforming Lives, advisor GK Plug and Play Indonesia, advisor Sayur Box. Wah, Sayur Box ini apa ini Pak? Jadi bergerak di sayur gimana Pak? Iya. Marketplace untuk ibu-ibu di Jakarta, kalau pergi nggak usah pergi belanja ke pasar, tinggal pencet, kita kirim ke sana. Wah, luar biasa. Jadi ini Sayur Box ya. Kalau langsung ibu-ibu bisa lihat, saya yang belum sampai ke Balikpapan, kita baru Jakarta Surabaya. Nah, orang-orang Balikpapan boleh nangkap peluang ini nih, ya kan gitu. Nah, jadi juga advisor B&M, B Group, Retail Eiger. Jadi yang tas merek Eiger itu ya Pak ya? Ya. Salah satu ini juga Pak, pemakai merek Eiger ya. Wah, terima kasih. Dari zaman kuliah Pak. Nah, sekarang
current social activity-nya itu CEO dan co-founder of Santoso Peduli Foundation. Terus advisor Kingdom Business Community, KBA ya. Terus advisor Mission Care, jadi mitra misi Indonesia. Jadi demikian perkenalan singkat dari buat Pak Paulus Bambang. Nah, biar tidak berlama-lama, saya serahkan kepada Pak Paulus Bambang. Silakan Pak Paulus. Ya, shalom teman-teman semua. Senang sekali kumpul di sini. Balikpapan, saya udah rindu kepitingnya. Dulu waktu saya di sana masih terus karena kita punya proyek. Terakhir saya waktu di Astra Infra kita beli pelabuhan Iskal itu, pelabuhan Penajam yang akhirnya jadi ibu kota negara. Dan saya di UT sering sekali ke Balikpapan karena saya pergi ke Sangatta, pergi ke Banjarmasin, pergi ke Samarinda. Tapi yang di Balikpapan tuh nggak pernah lupa, mesti kepiting, dan pulang pasti dioleh-olehi kepiting, masukin, itu enak sekali itu ya. Dan setelah makan kepiting biasanya kena asam urat kalau lupa diri. Jadi senang sekali hari ini saya mau share sesuatu, yaitu mengenai membina karier, karena kita diskusi, kata Pak Romi, ini 18 sampai 27 tahun atau 20 sampai sekian tahun untuk kita bicara karier. Izinkan saya share bagaimana kita membangun karier dengan kasih karunia ini. Jadi ini sangat penting. Yang pertama, saya ingin memberikan satu poin. Membangun karir itu seperti apa sih sebetulnya? Kita bicara soal rumah karir. Kita bicara soal rumah karir kita. Kita baca ayat kita ini menarik sekali. Mungkin Anda sudah sering, tapi coba kita lihat ini menjadi rumah karir kita. Lukas 6:46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi pertama dikulang gitu. Ini justru ditujukan kepada orang yang berkata minta Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan. Sekali lagi, ayat-ayat ini ditujukan kepada orang yang pertama kali justru tidak konsisten. Orang yang sama sekali tidak konsekuen. Bicara Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini adalah bicara sama orang-orang yang sekedar menyebut nama Tuhan tapi tidak cinta Tuhan. Lalu disambung dengan ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku, bukan hanya berseru nih, ini datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Jadi berarti kan ada dua kelompok, ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan, ada orang yang datang, mendengarkan, melakukan. Nah, ya. Dijawab yang pertama, yang kedua ini dulu. Untuk apa yang melakukan ini? Disamakan seperti siapa? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Dalam hal ini kita bicara rumah karir kita, atau rumah profesi kita, atau rumah keluarga kita. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi ini samakan. Baru setelah itu Tuhan kembali kepada orang yang cuman berseru-seru. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu serubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita praktekkan ini di dalam karier kita, ini juga sama. Banyak orang yang membangun bisnis, membangun karier seperti orang-orang ini. Sehingga waktu ada COVID ya, COVID yang baru 10 bulan, karier yang dibangun puluhan tahun rusak. COVID yang cuma 10 bulan, bisnis yang dibangun puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kayak Singapore Airlines, kayak Malaysian Airlines bisa rusak. Yang salah siapa gitu kan ya. Masa orang membangun sudah puluhan tahun, ratusan tahun Kak Robinson di Singapura, hanya dengan 10 bulan udah kolaps. Berarti artinya apa? Membangun itu tidak dengan kokoh.
Nah, kalau kita karir kita juga sama. Karir kita bangun segala macam panjang lebar. Tiba-tiba dengan waktu baru 3 bulan berhenti work from home, sudah dilakukan hal-hal yang apa menjadi orang pertama yang di PHK. Tadi siapa yang salah begitu ya? Kita nggak tahu. Tapi ini adalah poin-poin. Itu sebabnya kita mesti melakukan sesuatu. Apa? Ini membangun rumah. Jadi kalau membangun rumah, saya bayangkan ini kayak kokoh, kayak membangun karir saya di Astra. Selalu kita tahu persis, nomor satu kita harus punya fondasi, punya ability, dan punya purpose-nya seperti apa. Ini adalah rumah kita. Kalau kita membangun rumah karirnya seperti kata Tuhan tadi, membangun di atas batu karang yang kuat, kita tidak akan goyang. Nah, ini ada 5 hal yang hari ini kita mau belajar. Yang dibangun apa? Yang pertama kita akan dibangun Tuhan, God's dream kita itu seperti apa. Jangan lupa kita membangun karir karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu semua hidup kita. Banyak orang tidak membangun atap sebagai pusat itu Tuhan. Jadi nomor satu justru kita harus tahu God's dream itu apa. Apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Baru dari God's dream itu kita berpikir bagaimana kita membuat rencana 5 tahun, setahun, 10 tahun, apa yang kita pengen accomplish. Ini adalah dream. Ini kalau kita bilang atap kita. Yang menjadi paduan kita itu rumah kita adalah God's dream. Dari God's dream itu kita mesti mengerti apa yang kita mau lakukan. Tapi sebelum kita membangun pilar-pilar hidup ini, yang kedua yang paling penting kita harus membangun fondasinya. Fondasinya itu apa sih? Itu adalah iman kita. Kita membangun fondasi yang kuat di dalam Tuhan supaya kita berakar bangun. Nah, dari bangunan itu baru kita bisa membangun 3 pilar penting yang sangat penting, yaitu bangun talenta kita seperti apa, bangun internal energi kita, baru kita muncul menjadi stars. Coba kita lihat satu-satu. Ini adalah 5 tadi, 5 langkah dalam membangun karir dalam kasih karunia Tuhan. Yang saya sudah cerita ini. Jadi kembali 5 hal ini kalau kita bangun, kalau kita gambarkan dalam rumah bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah 5 yang kita. Mana kita lihat satu-satu. Bagaimana kita bisa mengerti God's dream kita? Ini. Bagaimana kita mengerti God's dream kita? Kita pengen tahu lah. Inilah adalah kita itu seperti apa. Tuhan mau kita seperti apa. Kita mesti understand God's dream sama kita. Kita mau jadi apa? Jadi karyawan, jadi entrepreneur, atau jadi owner, menjadi entrepreneur, atau tengah-tengah ekstra. Ini kita mesti understand. Saya Tuhan taruh kepada saya tidak jadi owner. Saya adalah jadi entrepreneur, karyawan. Saya orang profesional. Ada yang diciptakan Tuhan untuk jadi owners. Tapi masing-masing kita harus tahu, kita itu Tuhan mau kita seperti apa. Ada yang di tengah, yaitu bagaimana kita entrepreneur dengan jiwa profesional dan sebaliknya. Ini yang sangat penting buat kita, very important for you to decide. Karena di dalam karir, khususnya karir, 3 hal ini jalurnya sangat beda. Kalau kita nggak mengerti panggilan Tuhan akan ini, kita akan acak-acakan. Kenapa jalurnya beda? Karena sebagai karyawan dan sebagai pengusaha itu totally different. Ya, karyawan itu orang yang job seeker, cari pekerjaan, orang yang senangnya posisi, yang dibayar, yang ngatur uangnya orang, tapi resikonya limited ya, kecuali direktur. Jadi karyawan itu punya kriteria panggilan Tuhan kepada kita untuk karyawan berbeda dibandingkan dengan owner. Owner itu adalah creation dari job creator. Dia itu yang penting possession hunter, cari uang terus. Dia bisa membayar orang, managing own money, resikonya unlimited. Jadi ini kembali 2 hal yang sangat berbeda yang kita harus tahu Tuhan menciptakan kita sebagai apa. Ya, di dalam hati kita sebagai apa. Kemudian juga sama, perbedaan mendasar dari 2 ini Anda membangun karir, Anda mau sebagai apa? Sebagai karyawan, profesional, sebagai owner. Karena beda sekali di dalam PDCA. Ya, PDCA sangat berbeda sekali. Define, kalau yang karyawan itu bicara soal kita planningnya itu define and ask. Kalau entrepreneur adalah tanya dan approve. Kemudian karyawan itu senangnya act on boundary, ada batas-batas tertentu yang karyawan. Tapi kalau entrepreneur itu boundary-nya itu nggak terbatas.
dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat poin-poin ini, nggak perlu satu-satu saya terangkan, tapi ada sangat mencari karir ini sangat penting. Kita understand who we are, siapa kita. Tuhan itu ciptakan kita sebagai apa? Nothing wrong untuk menjadi karyawan, nothing wrong untuk jadi pengusaha. Tapi orang yang bingung, ya masih umur sebelum 40, engkau harus memutuskan, kamu mau jadi apa? Life begin at 40. Nanti saya akan terangkan. Tapi kalau dari awal kita sudah punya pengertian ini, kita nggak membangun karir bingung. Pertama jadi owner, nanti jadi karyawan, kawan jadi owner. Kita ngacak-ngacak. Nah, banyak anak-anak muda tidak dibimbing untuk jadi mengerti seperti ini. Tapi ini sangat penting buat kita. Kalau kita sudah mengerti hal ini, akan menolong kita untuk berikutnya. Setelah kita tahu purpose Tuhan seperti apa, yang kedua tadi kita mesti build strong foundation di dalam faith kita. Apa itu? Apapun, kita mesti bangun. Yang saya tulis buku namanya Build to Bless Company. Kita harus bangun fondasi kita kuat. Bahwa kita hidup itu harus sukses tiga-tiganya. Sukses financial, sukses sosial, dan sukses spiritual. Tiga-tiganya nggak boleh gagal, ya. Kalau kembali hanya mikirin financial, uang, money saja, kita mengorbankan spiritual. Kadang-kadang mengorbankan sosial. Kita fokus kepada sosial, kita membantu orang. Bagaimana membantu orang nggak financial? Kalau financial sukses, oke. Sosial sukses, oke. Hebat. Tapi nggak mikirin spiritual sukses, kita mengkromoni, menghalalkan segala cara. Demikian juga kalau dia jadi bagus. Tapi kalau kita bilang, kita pokoknya spiritual sukses, tapi ternyata financialnya kita acak-acakan. Kita nggak sukses sebagai financial, kita nggak mandiri, malah kita membebanin orang. Tuhan juga nggak senang. Kamu hebat banget di financial, doa puasa sehari 10 jam berkali, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Tergantung sama orang, minta belas kasihan orang. Itu juga bukan orang yang bisa menjadi build to bless. Nah, tiga-tiga ini harus jadi satu kesatuan. Tentunya ukurannya beda. Sukses financial itu ukurannya beda, sukses sosial beda. Tapi sukses spiritual itu sama. Maka saya bilang di sini, financial itu relatif, sukses financial. Sukses sosial itu relatif. Ada orang yang bilang 1 miliar sudah sukses financial, ada yang bilang 1 triliun baru sukses, itu relatif. Sukses sosial juga relatif. Saya bantu orang 1 biji itu sudah sukses, tapi saya punya foundation untuk nolong banyak orang baru sukses. Ini dua ini relatif. Tapi yang di tengah ini nggak boleh bilang relatif. Ini adalah sesuatu yang harus fokus sama. Yang saya bilang 10 item ini sangat penting. Biblical value ini harus menjadi pikiran kita. Ya, ada apa yang menjadi pegangan kita? Glorify God in all we do. Kemudian have God's plan in your business. Ini ada 10 kriteria. Nanti kalau Anda ingin tahu, saya bisa kirimkan ini termasuk ayat-ayatnya. Tapi ini dari buku saya, Build to Bless Company ini. Saya mengajarkan Anda boleh pengen sukses financial yang relatif, Anda boleh sukses sosial yang relatif, tapi biblical value ini nggak boleh salah. Work as ministry, nggak bisa. Pekerjaan itu sebagai pelayanan kita. Be a blessing, itu menjadi calling. Protect good name. Bagaimana soal penanganan HRD, shape heart leadership, dan sebagainya. Ini harus kita pegang. Jadi kita melakukan karir, kita membangun bisnis, kita menjadi profesional, ini harus jadi pegangan. Sekarang pegangan yang kedua, Pak. Ini yang paling penting, biblical policy-nya. Ini yang saya mau cerita justru ini. Sebagai profesional atau sebagai pengusaha, ini adalah fondasi kita. Yang pertama fondasinya prinsip ya dan tidak. Kita harus pegang kalau ya, tidak, tidak. Yang kedua, prinsip makan riba. Kita nggak boleh makan riba sembarangan, Mazmur. Ini kita mesti pegang. Yang ketiga, prinsip berbagi rezeki. Kita mesti pegang. Prinsip suap. Kita tidak boleh menyuap. Apapun alasannya, kita nggak boleh menyuap, apalagi disuap. Ini prinsip yang kita mesti pegang. Kita nggak boleh melakukan hoax atau false marketing. Kemudian kita punya prinsip hidup jujur. Kita hidup jujur, whatever it takes. Kita mesti jujur. Kita mesti melakukan yang benar. Nggak ada cara lain. Ini adalah fondasi yang nggak boleh diganggu. Kita nggak bisa. Prinsip pembukuan. Nggak boleh ada pembukuan ganda sebagai seorang pengusaha.
bikin buku untuk pajak, bikin buku untuk bank, bikin buku untuk diri sendiri. Pokoknya ada double entry untuk satu akun itu udah pasti salah. Itu melawan firman apapun yang dilakukan. Nggak boleh. Ini bukan hanya organisasi bisnis, bukan hanya organisasi nirlabi, termasuk gereja. Kalau gereja ada pembukuan ganda juga nggak boleh. Apa maksud saya pembukuan ganda? Ada pembukuan untuk gerejanya. Tapi waktu mau dilaporin kepada denominasi di atasnya dikecil-kecil supaya nggak bayar 10% denominasi di atasnya. Banyak gereja melakukan pembukuan ganda supaya nggak setor kepada atasannya. Ini adalah contoh-contoh yang tidak boleh dilakukan karena itu adalah menipu. Ya, jadi kita nggak boleh pembukaan ganda. Kemudian prinsip keuntungan yang wajar, ini harus kita pegang. Prinsip pajak, kita nggak boleh main-main sama pajak. Bayar kepada kaisar apa yang kaisar punya. Kita udah bayar SPT belum? Kita udah benar-benar kalau bayar pajak benar. Kalau kita misalkan renovasi rumah, kita bayar pajak nggak 10%. Banyak orang nggak usah bayar pajak lah, segala macam. Nah, orang-orang yang kayak gini yang tidak punya fondasi yang kuat, akhirnya bisnisnya, cara kerjanya ngawur. Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Oh, import barang dengan under invoicing. Kemudian jadi accounting pembukuan ganda. Jadi marketing suap sana sini. Sip utang, utangnya nggak karu-karuan. Ini adalah yang pegangan kita. Nah, sebagai seorang yang membangun karir dengan kasih karunia, ini firman Tuhan katakan, kau harus membangun karirmu di atas fondasi, sampai fondasinya itu kena kepada Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah biblical policy. Ini yang saya pegang sebagai profesional. Supaya apa? Ini yang menjadi sesuatu yang tidak boleh kita kalahkan. Apa prinsip ini? Kalau kita udah pegang begini, baru kita bangun 3 capabilities itu. Apa? Karir dan bisnis. Fondasinya tepat, atapnya tujuannya Tuhan kita clear, karier bisnis sekarang cocok nggak dengan talenta saya? Kita baru bangun siapa kita, talenta kita. Ini talenta. Dari buku saya Lead to Bless, ada 7 talenta yang Tuhan kasih sama kita. Ini God given gift. Ini masing-masing kita berbeda. Ada yang saya sebut dengan dreamer, yang fokusnya masa depan, visioner, orientasi jangka panjang, kreatif, inovatif, kata-katanya masa depan, mimpi, visi. Ada orang yang bakatnya talentanya arsitek, dia pinter mendesain cetak biru, bikin framework, blueprint. Ada orang yang hebatnya builder, rencana kerja, action plan, judit, BIC, kontrol. Ada orang yang loncat dulu, harvest, menangkap peluang, ide-ide masuk ke pasar, mengalahkan pesaing, bersaing. Ada yang orang reinvent, menciptakan horizon baru, melihat kurva S kedua, mampu mengubah arah perusahaan. Ada yang operator, eksekusi. Kalau bagian eksekusi dia hebat. Di antara 6 itu ada satu lagi, yaitu shaper yang di tengah. Yang efisiensi. Pinter sekali melihat sesuatu yang efisiensi di dalam pekerjaan. Sistem lihat satu yang kurang seperti ini. Jadi kalau gereja perlu 7-7-nya ini, karena ada orang yang harus bisa memikir dreamer, ada bisa mikir operator. Pertanyaannya Pak Paulus, saya gimana? Setiap kita pasti punya 7-7-nya. Tapi ada kita yang sebelah sini ini, ada mana yang kita yang kuat, ada kita yang sedang, dan ada yang lemah. Tidak ada orang yang 7-7-nya kuat semua. Tuhan menciptakan kita sangat unik dengan kekuatan yang berbeda. Untuk apa? Supaya kita tim, kita kerjasama dengan orang-orang lain. Karena tim itu sangat penting. Maka mana yang kuat dari kita, mana yang sedang dari kita, mana yang lemah dari kita harus tahu. Supaya kita bisa mengembangkan karier sesuai dengan talenta kita. Ini misalkan contoh saya adalah ini tipenya. Ini loh, tipe Paulus Bambang adalah ini. Saya kuat, saya seorang dreamer, tapi juga saya seorang arsitek. Selain dreamer, saya arsitek. Dan saya seorang reinvent. Makanya Paulus, ya. Saya seorang Paulus. Paulus adalah dreamer, arsitek, dan reinvent. Pengen ngerubah segala macam. Saya sedangnya apa? Builder. Saya bisa membangun. Karena saya membangun bisnis, saya bisa. Dan saya juga shaper. Karena untuk reinvent harus shaper. Tapi saya lemah. Saya punya lemah apa? Harvester dan operator. Saya nggak bisa kalau cuma ngerjain yang biasa, saya pasti bosen. Harvester melihat peluang, blok-blok saya bukan tipe itu. Jadi saya menyadari, saya tipenya begini. Ini adalah saya, ini Paulus Bambang, ya. Adalah begini, saya nggak senang kerjaan yang operator, nggak senang kerjaan cuma jadi sales gitu yang gini, nggak cocok. Saya cocoknya orang yang mengembangkan bisnis baru dan event. Waktu saya pertama kali masuk Astra, saya masuk di komputer, bagian komputer IT.
Nah, tuntutan IT sebagai pekerja sebagai IT, ini tuntutannya seperti ini. IT mengharapkan dreamer tuh nggak gede-gede, IT mengharapkan arsitek, builder, shaper yang kuat, kemudian reinvent kecil. Jadi kalau departemen atau bidang yang pekerjaan saya menuntut seperti ini, saya tipenya gini, pasti saya nggak sukses. Saya pasti menderita. Saya bisa sukses, tapi penderita karena antara talent saya dengan tuntutan pekerjaan nggak cocok. Akhirnya ya nggak akan jadi bagus walaupun saya bisa, tapi sebetulnya bertentangan dengan apa yang lakukan. Langsung saya pindah ke HRD sampai Vice President. Anda bisa lihat sampai presiden tinggi. Mana yang cocok coba? Ini yang cocok harvester ya. Tapi the rest yang cocok arsitek. Tapi dreamernya kurang kalau sebagai orang HR. Dia butuh builder. Operatornya kuat. Juga nggak cocok. Akhirnya saya tidak akan perform bagus. Walaupun saya udah tinggi. Titik tertentu pada waktu umur 40, saya bilang ke Ibu Rini, saya datang ke Ibu Rini, Bu, saya itu cocoknya megang bisnis. Kalau saya megang back office nggak cocok. Supaya bisa membuktikan bagaimana iman-iman saya tadi, value-value saya bisa jalan. Kalau saya di back office, di IT HRD, saya nggak bisa membuktikan bahwa saya kuat, nggak nyogok orang, nggak ini orang, nggak akan bisa buktikan itu seperti. Tapi kalau saya megang bisnis, saya akan bisa membuktikan apakah fondasi saya iman itu bisa jalankan nggak? Waktu saya megang bisnis itu, benar nggak saya nggak suap? Benar nggak saya nggak nyogok? Benar nggak saya nggak melakukan accounting treatment? Nah, begitu Ibu Rani kasih kesempatan saya untuk jadi managing director di IT, di Astragrafia, tuntutan pekerjaan sebagai managing director di IT itu cocok dengan saya. Ya, ini di sini, ini di sini. Kemudian yang nggak cocok cuma di sini dibandingin saya. Saya reinvent, dia harvester. Tapi ini cocok nih. Kira-kira nanggung. Makanya di sini perform. Langsung saya dipindah ke mining operators. Ya, seperti ini. Dan terakhir di infrastructure. Begitu di infrastructure untuk bangun tol, saya megang jalan tol, infrastruktur, logistik, IT, properti. Waktu dia dikasih kesempatan untuk megang ini di Astra, terakhir saya menjadi direktur bidang-bidang itu ya, bidang baru. Yang tuntutannya adalah seperti ini. Udah pas bener. Tidak heran waktu saya megang infrastruktur pas bener, akhirnya saya bisa dipromosi menjadi CEO dan CEO perusahaan Astra Property dan salah satu direksi Astra. Bukan karena saya pintar, enggak, yang saya kerjakan, tuntutan pekerjaan saya cocok dengan talenta saya. Nah, ini yang sering kali saya ngasih kepada teman-teman saya, anak buah saya, sering kali kenapa orang nggak perform? Kenapa orang ini kok kayaknya orangnya pintar nggak perform? Karena antara talenta dan pekerjaannya nggak cocok. Saya sering pindahin orang. Kamu tuh nggak cocok di sini. Kau pindah ke sini, kau pindah ke sini, kau pindah ke sini. Saya pindahin orang. Kamu tuh cocoknya di sini kok. Nah, sekarang CEO-nya infrastruktur saya ambil dari perusahaan pembiayaan karena yang cocok orangnya. Buat saya pengalaman itu nggak penting. Kalau udah jadi CEO nggak penting itu pengalaman. Justru pengalaman seringkali menjadi penjara sehingga tidak muncul ide-ide baru. Tapi saya percaya talenta ini penting. Kalau talenta Anda nggak cocok dengan tuntutan pekerjaan, mau ngapain apapun juga bisa. Termasuk talenta Anda nggak cocok dengan bidang bisnis Anda. Bidang bisnis Anda tuntutannya seperti ini, talenta Anda gini. Jadi Anda pimpin bisnisnya, pasti bisnisnya nggak maju-maju. Kenapa? Bukan soal Anda bodoh atau bisnisnya salah, nggak cocok. Misalkan saya disuruh mimpin manufacturing, pabrik gitu ya. Wah, Pak Polos kamu hebat pabrik. Pasti gagal. Karena profil saya ini nggak cocok untuk profil manufacturing. Profil manufacturing itu seperti kayak HRD ini. Ini loh profil orang yang pegang manufacturing. Atau pegang finance. Finance itu banyak peraturan. Nih profilnya seperti ini. Saya megang bank pasti gagal. Kenapa? Karena nggak cocok dengan talenta saya. Jadi saya cocok dengan perusahaan-perusahaan yang dengan talenta. Sekarang setelah saya pensiun, saya megang ada perusahaan emas, kemudian saya pegang ada tadi Eiger, Eiger, kemudian saya pegang Sayurbox, sesuatu yang baru. Itu berkembang kenapa? Karena saya memilih pekerjaan-pekerjaan sekarang saya dari advisor-nya, saya memilih pekerjaan yang cocok dengan talenta saya, sehingga saya tidak capek. Karena apa? Karena cocok dengan talenta. Ini yang sangat penting buat Anda semua. Jadi kalau Anda nanti self-assessment, Anda tuh talentanya seperti apa? Profilnya seperti apa? Selama ini nggak mix, Anda percayalah, Anda akan karier berat, bekerja berat, kayaknya kok nggak perform ya. Pekerja nggak ada ide-ide baru di pekerjaan. Bukan salah Anda, karena nggak cocok. Itu aja yang sangat penting. Yang keempat adalah selain talent, Anda harus tahu internal energy. Apa itu ini? Apakah saya menikmati nggak? Apakah karir dan bisnis ini menikmati nggak? Ini. Kalau Anda tanya sekarang,
Pak Polos gimana caranya? Pakai ini aja, energi ini. Coba Anda evaluasi pekerjaan sekarang ini dari internal factor, yaitu passionnya ini. Apakah saya enjoy? Pekerjaan saya enjoy nggak? Apakah saya antusias nggak? Apakah saya aktif nggak mengadakan waktu saya, tenaga pikiran? Apakah saya mampu bertahan nggak dalam tantangan pekerjaan ini? Apakah saya mampu melakukannya nggak? Jadi Anda evaluasi deh. Kalau sampai hari ini Anda nggak senang dengan pekerjaan Anda ini, seperti jujur saya nggak senang Pak Paulus, cuma nilainya 5. Saya tuh nggak antusias masuk pekerjaan. Saya tuh nggak efektif menggunakan waktu. Saya bingung di kerjaan ini. Saya nggak punya endurance, nggak bisa bertahan. Kalau ditantang dikit atau di ini dikit saya bingung. Emosi ini berarti nggak cocok. Nah ini yang harus kita lakukan. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa melakukan ini? Kalau kita sudah mengevaluasi seperti itu, baru kita mikir ini. Excellent nggak kita? Prestasi kita, contoh kita lihat prestasi tadi. Kalau kita bicara masalah prestasi, apakah saya bisa mencapai prestasi yang terbaik? Jujur, kita evaluasi. Apakah saya bisa mencapai prestasi terbaik nggak di kerjaan ini atau di bisnis ini? Kalau saya bilang enggak, ya mesti berarti mungkin belum cocok. Yang expert, apakah saya bisa menjadi ahli di dalam pekerjaan yang saya lakukan saat ini? Kalau enggak, pikir lagi. Apakah saya bisa menjadi contoh di rekan seprofesi, example? Kalau enggak, mungkin bidang ini salah atau bisnis ini salah. Apakah saya mampu meraih superioritas dalam pekerjaan ini? Kalau saya cuma biasa-biasa aja, ya saya yang di PHK pertama. Esteem, apakah saya bisa bangga enggak dengan pekerjaan ini? Nah, kalau kita bisa mengevaluasi ini eksternal, kita akan jadi sesuatu yang bagus. Jadi kalau kita gabungkan dua itu, gabungkan Anda evaluasi input Anda, passion Anda, apakah Anda puas, apakah Anda antusias, apakah Anda efektif, Anda bertahan, emosinya, nilai Anda di atas 7 dan output excellent Anda nilainya bagus. Begitu nilainya 7, kesimpulannya Anda oke. Tapi kalau selama ini enggak, Anda jujur kok merasa enggak enak, ya apapun yang Anda kerjakan Anda capek, akhirnya frustasi. Banyak orang frustasi. Kenapa di dalam gereja itu banyak orang frustasi? Karena ditaruh di pelayanan-pelayanan yang nggak cocok dengan talentanya. Jadi di gereja itu sumber frustasi besar. Kenapa? Asal saya mau lah. Mau saya nggak punya nyanyi, ditaruh di kur. Mau nyanyinya fals kok frustasi. Saya bakatnya ditaruh dari aser kolektan. Padahal dia nggak punya hati untuk melayani. Ditaruh dari aser kolektan. Dua-duanya menderita. Orang yang disalamin juga menderita karena kelihatan orang ini nggak serius. Dan dia pun jadi aser kolektan juga tidak menderita. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dilakukan baik di kantor maupun di gereja akhirnya tidak efektif. Kenapa? Tidak cocok dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Itu sebabnya saya selalu pilih-pilih. Kalau saya di gereja, ini talenta saya. Dan banyak orang hebat di gereja, akhirnya pelayanannya nggak full time, bukan full time, nggak full heart, karena nggak cocok. Maka saya bilang, saya kalau di gereja melayani marketplace saja lah. Saya bagian, karena saya ahli strategik, saya ahli marketing, HED. Kalau habis gereja, kalau orang mau nanya marketing ke saya, orang mau nanya bisnis ke saya, jangan ditanyain saya soal dosa ini boleh nggak atau enggak, Pak. Ini soal ini boleh nggak, itu tanya pendeta. Nah, itu bagian pendeta. Kalau tanya saya begitu. Tapi kalau saya ditanya, Pak Paulus mau nggak jadi aser kolektan? Nggak penting itu, karena itu nggak value added. Ayolah setelah selesai, orang mau tanya bisnis, ya ada masalah bisnis, talk to me. Jadi saya bisa melayani Tuhan dengan apa yang saya bagus. Karena di gereja kan perlu juga orang yang ngerti bisnis. Lagi masalah Pak, bisnisnya strateginya kayak gimana? Kita bisa ngobrol, misalkan kayak gitu ya. Ini sangat penting. Dan semenjak saya putuskan itu, makanya saya ikut KBC, saya bisa melayani Tuhan dengan all out. Karena Tuhan kasih saya di marketplace. Dan walaupun saya berkhotbah di mana-mana, nanti kalau Anda dengar khotbah saya di YouTube dimanapun, kalau dimanapun saya pasti khotbahnya different angle dengan para pendeta. Karena saya melihat dari sisi saya sebagai pengusaha, pasti melihatnya kok sesuatu yang different, yang sama bisa lain. Karena saya selalu minta Tuhan kasih firman itu cocok saya sebagai pengusaha, supaya bisa ngomong dengan pengusaha yang sama. Nah, itu menyebabkan apa? Kita saling melengkapi. Kita melengkapi dengan pendeta. Kita menjadi satu kesatuan yang hebat dengan pendeta. Pendeta membangun sebagai spiritualnya, saya membangun bisnisnya. Kalau coba jemaat dilakukan dua itu, jemaat strong in fondasi lewat pendeta, strong di dalam pilar-pilar bisnis oleh orang-orang ke situ. Jadi ini yang kita mesti lakukan. Jadi saya juga memilih pelayanan adalah seperti itu, tidak sembarangan gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah tahu tadi 5 hal ini, inilah yang kita harus bangun.
kita mesti understand biblical value dan policy yang Anda harus pegang. Anda tahu talent Anda itu seperti apa. Tuhan menciptakan Anda apa. Internal passion Anda seperti apa tadi, 5E. External competition Anda seperti apa. Kalau ini Anda tahu persis, rasanya untuk mencapai dream ini yang sangat mudah. Jadi ini yang kembali mudah. Saya memilih pekerjaan sekarang, ini yang saya yakin cocok dengan kita. Jadi barusan selesai ini, saya pagi ini 3 kali session. Pagi 1 perusahaan, siang tadi dari jam 1:30 sampai 5:30, 4 jam sama Eger setiap Jumat. Langsung cuma berhenti setengah jam, saya jam 6 ada dengan Anda. Kenapa saya nggak merasa capek? Karena saya mengerjakan dengan Eger itu sesuatu yang passionate. Kalau nggak, bayangin hari ini dari pagi tadi 2 jam, 4 jam, 6 jam. Biasanya pagi 3 jam, 7 jam, ini lagi capek. Enggak, saya kok masih semangat. Kenapa? Saya mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan talent saya, jadi saya happy. Walaupun hari ini udah 7 jam, nih ngomong udah 7 jam. Kenapa? Cocok dengan ini. Dan semangat untuk buat sesuatu. Jadi kalau ini terjadi, bisa terjadi. Nah ini saya bikin, kalau Anda ingin tahu persis gimana Pak caranya untuk mengembangkan bisnis, saya udah, daripada tanya saya terus, enggak, saya udah bikinin videonya. Pengen apa? Pengen define, extend, transform strategi, Anda lihat PSBB 4. Pengen bangun build to bless company, nomor 9. Yang saya ceritain tadi, build to bless company, nomor 9. Bagaimana pengen jadi pengen punya perencanaan sistematis, pakai BDCA. Jadi saya udah siapkan gini, kalau orang tanya, lihat video dulu lah. Nanti begitu video Anda praktekkan di tempat ini. Pasti jadi kenyataan. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa efektif. Jadi pada teman-teman semua, ini adalah satu pola pemikiran. Saya berpikir, saya bisa efektif melayani Tuhan. Kenapa? Tuhan taruh. Saya nggak mau ikut pelayanan yang sembarangan pelayanan. Akibatnya saya habis energi saya, rapat-rapat yang nggak penting, yang nggak cocok dengan pelayanan. Saya pelayanan di KBC, saya pelayanan di Mission Care. Apa itu KBC? Bangun marketplace, misalkan gitu ya. Saya cocok di Mission Care, saya nggak akan full seperti di KBC, karena Mission Care tujuannya adalah membangun untuk hamba Tuhan di pedesaan, ngasih donasi. Saya menjadi donator aja, hanya inspirator. Tapi kalau di KBC, di marketplace, saya bantu benar-benar. Di GK Plug and Play itu, orang yang pengen jadi startup, saya bantuin, mentoring itu, ikut, kalau ada bisa masuk ke Plug and Play, saya bantuin, kita kasih advice, dan itu semua gratis. Padahal kalau perusahaan undang saya sejam mahal sekali, sangat mahal. Tapi kenapa kita lakukan gitu? Karena saya mau bangun anak-anak muda ini loh, yang di Plug and Play. Dan itu malah gratis saya lakukan. Jadi kenapa? Karena itu passion saya. Buat saya itu melayani Tuhan. Karena dengar saya bisa membawakan firman, saya membawakan gini, dan dengerin, ya, dengerin. Saya kenapa? Saya punya sesuatu yang over. Dia bingung soal UMKM, gimana mau ekspor, saya bisa ajarin. Gimana bikin sesuatu pengelolaan supply chain yang bagus di gudang dan gini. Saya bisa lakukan seperti itu dengan value-value kekristenan. Nah, harapannya ini bisa memberikan dasar untuk kita untuk kita diskusi. Saya masih punya waktu 2 menit dan saya bisa berdoa dulu sebelum saya serahkan diskusi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi dasar untuk kita diskusi, untuk membangun karir di dalam kasih karunia. Kami harus mengerti talenta yang Tuhan berikan. Kami harus mengerti internal energi kita. Tuhan, kita bisa mengerti siapa kompetisi saya. Supaya kita membangun sesuai dengan God's dream. Apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Tuhan, berkata-katalah kepada kami dan biarlah kami bisa melakukan, mengubah hidup kami. Karena kami tidak mungkin melanggar apa yang Tuhan taruh kepada kami. Talenta kami Tuhan sudah ciptakan unik. Dan kami harus mencari pekerjaan, mencari bisnis yang sesuai apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita lambaikan tangan. Aduh, thank you Pak Bambang. Nah, teman-teman, ya kita akan masuk dalam sesi Q&A ya. Silakan bertanya teman-teman ya. Ini ada waktu kurang lebih 30 menit untuk kita bertanya ya, mumpung ada ahlinya, pakarnya. Ayo, come on guys. Silakan bertanya. Ayo silakan. Anak-anak muda pasti banyak nih. Oh ya, Shalom, silakan. Om Bambang, salam. Halo. Halo Om. Yuk, salam. Ya, saya ada sedikit pertanyaan nih Om mengenai the path of partnership yang di nomor 2 yaitu ekstra. Untuk ekstra ini
untuk masalah effort, masalah time management seperti apa ya Om ya? Ekstra itu sebetulnya gini, ada orang yang intrapreneur yang punya kemampuan ekstrapreneur. Jadi karyawan yang bergayanya dengan posisi tertentu jadi pengusaha. Kemudian juga bisa pengusaha yang merun bisnisnya secara profesional menjadi sini. Jadi kalau kita lihat dari waktu, itu sangat berbeda. Kalau waktu profesional, itu betul-betul kita terbatas dari waktu. Kita bisa manage dengan waktu. Tapi kalau ada sebagai pengusaha itu 24 jam kali 7, karena itu uang Anda, kamu harus siap. Anda siap diganggu, siap direcokin 24 jam. Jadi tuntutan waktunya sebagai pengusaha itu sangat berbeda. Karena Anda bertanggung jawab bukan hanya kepada bisnis, tapi juga kepada anak buah Anda. Ya, segala macam full. Wah, sebagai profesional enggak, karena kita pegawai. Ada atasan kita yang lebih tinggi yang take care everything. Nah, ini yang sangat membedakan. Dari time management, teoritis pertanyaan Anda adalah kalau sebagai pengusaha Anda harus siap 24 jam. Well, sebagai entrepreneur Anda bisa enjoy waktu jam kerja saja. Siap Om. Terima kasih buat jawabannya Om. Terima kasih Om buat jawabannya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, oke. Silakan yang mau bertanya lagi. Ayo teman-teman. Makin bertambah waktunya, makin seru ini. Nah, mungkin saya aja Pak Paulus ya, saya bertanya ini Pak. Tadi ada satu yang sedikit ini, ada statement yang Bapak bilang bahwa pengalaman itu bisa jadi penjara Pak. Nah, sedangkan seringkali kan kita dengar bahwa pengalaman itu juga guru yang terbaik. Nah, ini gimana Pak? Ya. Tadi saya katakan, untuk menjadi seorang CEO, ya CEO, itu pengalaman jadi penjara. Kenapa? Karena CEO itu yang dibutuhkan adalah strategi baru. Makanya di saya, CEO saya ngambil dari orang yang bukan di industrinya, supaya bisa ngasih perspektif baru. Tapi kalau di bidang misalkan sampai general manager, sampai orang yang megang bisnis di situ, pengalaman penting, karena pengalaman itu yang membuat dia bisa langsung bekerja. Tadi khusus saya katakan, kalau engkau jadi pemimpin tertinggi, ya di satu perusahaan, pengalaman itu nggak penting. Kalau Anda jadi pengusaha, itu pengalaman itu nggak penting. Karena yang penting itu kamu punya visi. Lihat, semua pengusaha kayak Nadiem, nggak ada pengalaman Gojek. Kayak Amanda di Sayurpot, nggak ada pengalaman itu. Jadi makin tinggi posisi, pengalaman itu justru dari penjara. Waktu saya masuk pegang misalkan di UT tadi, saya nggak punya pengalaman tambang, megang dengan KPC seperti apa, menggak Indominco seperti apa. Tapi karena saya dari IT, saya bisa approach itu dengan cara berbeda. Kalau saya tahu tambang, akhirnya saya nyontoh. Waktu kita set up namanya Astra Property. Pemimpinnya apa? Saya nggak nyari orang yang pengalaman di properti. Karena kalau orang yang pengalaman di properti, misalkan dari Ciputra, Sumarekon, Agung Podomoro, nanti waktu develop Astra Property, ngikutin apa yang Sumarekon, Ciputra, sama yang lain. Akibatnya saya jadi ngekor sama mereka. Padahal mestinya saya pengen sesuatu yang baru. Itu sebabnya saya ambil orang yang baru sama sekali, ya, dari financial services sama dari tambang, gitu kan. Untuk apa? Bikin perspektif yang baru. Jadi ini yang seringkali kita mesti balance. Makin tinggi posisi, Anda bisa melihat. Tapi sebagai pengusaha, khusus sebagai pengusaha, pengalaman itu jadi penjara. Karena pengusaha-pengusaha yang breakthrough semua, itu biasanya pengusaha yang tidak ada pengalamannya. Jadi kembali, benar-benar pengalamannya dahsyat sekali di yang lain, gitu. Oke, terima kasih Pak Paulus. Ayo teman-teman yang lain silakan bertanya. Pak. Oh iya, Ibu, silakan Ibu. Ya, malam Pak Bambang. Yuk. Pak, kalau untuk mengetahui seperti passion, seperti yang dijelaskan Pak Bambang tadi, misalkan seorang untuk fresh graduate, itu gimana Pak? Sedangkan kalau dia mau melamar pekerjaan atau gimana, kan kadang pekerjaannya itu kan misalkan lulusan dari marketing gitu Pak. Nah, kadang kan enggak pas, pokoknya asal kerja dulu. Seperti maksudnya settingnya supaya seperti yang Pak Bambang gimana? Ya, yang Pak Bambang bicarakan. Akhirnya nanti pada waktu perjalanan, Bu.
Jadi Oh, pada waktu dia perjalanan, karena kadang-kadang kan orang masih junior, misalkan fresh graduate kan belum tajam, termasuk di talentnya belum tajam, passionnya belum tajam, itu ngelihat dulu jalan. Tapi titik tertentu tadi, yang saya bilang, ada titik-titik tertentu dia harus bikin sesuatu decision. Kayak saya tahu persis, ini nggak cocok nih saya bidang back office ini. Kalau saya kerja, saya lulusan IBB kerja di IT, yang terima dulu. Titik tertentu ini nggak cocok back office ini. Wong saya senangnya sama orang kok. Saya sering ngobrol kok cuma jadi programming. Pindah ke IT. Setelah di IT nggak cocok nih saya di belakang gitu. Akhirnya titik tertentu saya memutuskan. Nah dulu karena saya nyari sendiri. Jadi saya menemukan diri sendiri tanpa pembimbing. Tapi kalau sekarang di perusahaan-perusahaan besar, mungkin 5 tahun pertama masih baru, tapi setelah 5 tahun perusahaan itu udah identifikasi kamu cocoknya di mana. Karena perusahaan nggak mau waste resources. Ya ini bagusnya di sini kok dipindah. Jadi kalau perusahaan yang sudah established, at least 5 tahun sebelum 30, dia sudah identifikasi karyawan-karyawan ini mau kemana. Kayak di saya sekarang, di perusahaan yang dulu saya kerja di Asta, kita udah tahu sebelum 30 saya udah identifikasi orang ini cocoknya di mana. Cocoknya gimana. Supaya bisa kita kembangkan berikutnya. Dan 40 harus diputuskan. Dia mau jadi profesional atau pengusaha. Terlalu tua kalau 40 belum mutusin. Jadi itu dalam perjalanan waktu kita nggak pernah tahu, Bu. Ya, saya sih nggak percaya tes yang kayak gini ya, karena jalan dulu. Karena passion nggak bisa dites. Yang bisa tes itu talent. Tapi passion itu ternyata kayak gini ya. Nanti jalan. Tapi harus diikutin. Tapi kalau tadi diikutin dengan cara 5E tadi. Kalau saya udah 2 tahun ngerjakan pekerjaan A, kok saya nggak enjoy ya? Kok saya nggak ada endurance ya? Kok saya nggak ada entusian? Ya berarti Anda nggak cocok. Ya harus cari berani kerjaan yang lain. Kalau tidak, kamu akan waste your time. berarti harus pinter-pinter cari perusahaan yang profesional juga, Pak. Kalau enggak gitu kan nggak bisa. Kalau jadi pegawai, Ya, kalau jadi pengusaha, Anda mesti finding yourself. ya. Ya, Oh, betul, Pak. ya, ya. Kalau Anda Makasih, Pak. perusahaan yang perusahaan family gini ya dia nggak pernah ada urusan soal Ya. mengembangkan Anda nggak ada. Yang penting Anda menghasilkan result dan dibayar berdasarkan result. Ya, makasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Vivi buat pertanyaannya. Ada lagi yang lain teman-teman? Ayo, ini semakin malam semakin Salam, Pak. seru ini. Wah, jadi lagi nih Bang Dedi nih. Ya, baik, Pak. Tancap gaspol. Salam Om Bambang. Yuk, salam. Salam Om Bambang. Yuk. Iya Om, saya ada pertanyaan. Tadi Om sempat menjelaskan bahwa ekstra itu terlihat tidak bisa paralel atau hanya satu waktu. Artinya kalau mau jadi intra, enter. Hasilnya bisa nggak Om dalam satu kondisi berjalan paralel ekstra? Itu yang pertama. Ada maksudnya? Jawab. Saya satu supaya nggak lupa. Oh, Itu makin siap, tinggi Om. posisi, kamu akan jadi ekstra. Saya udah jadi ekstra karena saya inter tapi dengan kapasitas power sebagai ekstra. Jadi makin posisi tinggi, kamu dituntut untuk jadi ekstra. Tapi untuk dari pertama, misalkan kamu sekarang jadi karyawan, bisa nggak jadi ekstra punya enter? Bisa. Kamu diriin startup sama teman-teman. Bisa di luar. Bisa. Cuman kembali kamu punya sedang mendirikan. Kalau tidak punya fokus, dua-dua gagal. Siap. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini Om, setelah nanti jadi enter, kira-kira pengalaman apa atau training atau pelatihan apa yang bisa menjadikan kita seorang CEO, artinya open minded for all, jadi tidak terpusat pada satu fokus saja. Itu bagaimana caranya Om? Nanti perusahaan yang akan melakukan training, karena perusahaan akan menyiapkan Anda untuk itu. CEO itu bukan training di sekolah, bukan kayak MBA atau CEO school. CEO itu trainingnya di lapangan. Waktu Anda megang project, megang ini, itu training di situ. Kamu bisa nggak sih megang 2-3 project? Nah, baru dikasih 1-2 project aja udah bingung. Padahal CEO kamu harus bisa kerja di kamu bisa mikir 5 pekerjaan di dalam satu titik tertentu. Kalau kamu nggak dilatih kan nggak bisa. Orang yang fokus nggak akan jadi CEO, itu jadi engineer. Tapi itu untuk dilatih.
Ya nanti dalam berjalannya waktu latihan itu bisa. Tapi kalau kamu dari awal, Pak saya nggak bisa, saya tuh orangnya fokus kerja gini, kalau ngejar berikutnya nggak bisa, ya kamu nggak mungkin jadi CEO. Karena CEO itu sambil ngomong bisa mikir sana mikir sini, karena kekuatannya kan ada seperti itu kan. Siap Om. Terima kasih Om buat sarannya. Terima kasih Dedi. Jangan takut, tanya lagi Dedi. Wow, luar biasa ini. Kalau ada pertanyaan lagi dari Mas Dedi ini nanti dapat voucher belanja ya, gitu. Nah, silakan teman-teman, ada lagi yang mau tanya ya. Kita jangan mau kalah dengan Mas Dedi ini ya, yang aktif banget. Ayo, yang lain yuk. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak Paulus di chat ya. Di situ dikatakan bagaimana sih tips menemukan pekerjaan yang cocok dengan kepribadian. Apalagi kami ini anak-anak muda. Nah, gitu. Nggak ada. Jadi artinya apa? Pekerjaan itu bukan yang cocok. Yang Anda cocok adalah tuntutan pekerjaan dengan talenta Anda. Ya. Tuntutan pekerjaannya itu apa? Misalkan manufacturing. Tadi kan saya udah tunjukin. Manufacturing itu kayak gini. IT kayak gini. Anda cocok nggak dengan gitu? Kalau Anda cocok dengan tuntutan pekerjaan, di perusahaan manapun chance untuk sukses besar. Pak Romi, Anda di mute. Ya. Iya. Jadi tidak ada kaitannya. Yang penting adalah pekerjaan Anda cocok nggak dengan talent Anda. Perusahaan itu bisnisnya cocok atau enggak. Misalkan saya tadi kan saya contoh ya. Saya disuruh pegang restoran atau suruh pegang hospitality, perusahaan-perusahaan yang hotel, ya pasti gagal. Karena tuntutan sebagai hotel, pengusaha hotel, hospitality, hahaha, keliling-keliling, nggak cocok sama saya. Saya pemikir yang pengen breakthrough, pengen ngerubah. Kalau hotel saya mau rubah-rubah apanya? Kayak bank gitu. Bank kan banyak peraturan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal saya kreatif pengen ngerubah sana sini. Nah kalau saya suruh mimpin bank atau lembaga keuangan, atau kayak hotel, atau tourism gitu ya, ya pasti saya gagal. Kenapa? Nggak cocok aja. Makanya saya tidak pernah melamar hal-hal yang tidak cocok dengan tuntutan saya. Tuhan tahu saya begini, saya tuntutan gini, suruh diem gitu. Ya nggak cocok, saya suka ngomong. Kalau saya ngomong tuh nggak ngantuk. Begitu nggak ngomong ngantuk. Tidur saya. Jadi kalau saya harus tahu gitu. Disuruh gereja, Pak Polos jadi tim doa ya. Tim doa ya, 5 menit akan tidur saya bilang. Oh, saya bukan cocok, saya suruh khotbah, saya suruh ngajar itu. Itu cocok. Jadi panggilannya cocok. Kalau disuruh tim doa ya, mari kita pilih doa. Tim doanya 2 jam lagi penyembahannya gitu ya. Wah, itu berat kerja keras. Tapi kalau saya ikut mesbah doa kayak tiap malam ini jam 8 ini saya ikut mesbah doa, saya bisa karena saya menikmati dengan Debbie Basir. Jam 8 sampai jam 9 saya rutin tiap hari ngikutin. Saya nggak apa-apa. Tapi kalau saya suruh diem 1 jam, 2 jam, yuk kita ke menara doa, Pak, terus kita doa. Ini doain apa? Doa cepet tok. Kenapa sih bertele-tele 2 jam? Nah, tapi buat orang yang suka doa, doa kok cepet-cepet. Saya 3 jam juga bisa, Pak, saya berdoa. Tapi kalau saya merenungkan firman, saya baca Alkitab, 4 jam saya bisa. Nah, orang bilang, Pak Paulus kok bisa firman Tuhan kok 4 jam bisa? Apa sih dipelajari? Pasal cuma Markus 4 ayat 35 sampai 42. Kenapa sampai 4 jam? Opo? Ya itu karena nggak cocok, dia nggak eksploratif. Nah, kayak baca sekali saya 5 menit udah ngerti lah. Saya Markus 45 sampai 35, ini saya bisa berjam-jam mikirin kayak gimana gitu. Karena saya suka studi. Jadi talent itu nggak bisa bilang. Jadi cocok daripada saya doa, ngurusin firman aja saya bisa 2-3 jam. Doa cepat 15 menit. Tuhan kau tahu hatiku. Amin. Udah Tuhan tahu yang mengerti. Tapi kalau eksplorasi studi, nah saya bisa, kenapa kok Tuhan bilang kayak gini ya? Kenapa kok Tuhan bilang mari kita ke seberang ya? Kenapa Tuhan ngajak orang, lagi banyak orang kok ke seberang? Nah, maksud saya tahu nggak? Jadi masing-masing kita harus memilih pelayanan juga di gereja yang sesuai dengan talent. Kalau enggak frustasi, pendetaannya frustasi, yang disuruh juga frustasi, akibatnya nggak efektif semua. Oke, wow, keren Pak. Ini ada lagi pertanyaan ini Pak dari Brother Henry. Ya, Henry, dikatakan gimana kita tahu kerja kita itu cocok dengan kita? Ya, tahunya tadi Anda evaluasi yang 5E, 5E. Nanti saya kirim, nanti buat Pak Romi kan bisa dikirim ke semua ya. Jadi Anda cocok nggak? Coba Anda jujur.
Anda 5E dan 5E berikutnya Anda excellent itu kalau Anda evaluasi itu kira-kira Anda bilang saya itu 6, 7 ya nggak bisa. Kalau pengen tahu detail, ikut KBC. Nanti diajarin itu. Untuk lead to blast itu ada. Itu 8 kali pertemuan. Ya tiap 2 jam nanti ikut pakai sekarang pakai ini lagi. Sekarang bisa pakai ini, ikut KBC. Karena banyak orang Balikpapan juga udah ikut yang Kingdom Business Community. Sukses Jati maupun apa namanya lead to blast leader. Sekarang enak udah pakai begini lagi. Anda nggak usah ninggalin. Jadi tahu kenapa kayak gini. Nanti diajarin. Ini pekerjaan kamu kayak gini cocok nggak begitu. Oke, baik Pak. Ini sepertinya Bang Deddy mau nanya lagi nih. Dia gatal banget Pak mau nanya terus. Oke, kan Iya. dia pengen dapat voucher. Iya. Voucher dari Eiger ya Pak ya. Kalau udah bilang loh. Salam Om. Iya Pak, terima kasih. Om Paulus, saya mau nanya tentang yang strategic ability roadmap, kan di situ ada poin kelima emerge as star. Saya masih belum paham maksud dari emerge as star itu Ya, seperti apa itu? Balik. Kalau tadi Anda melihat dengan emerge as star, saya akan share lagi ya. Ini adalah kalau Anda tahu persis. Ini kenapa? Anda harus tahu ini loh, yang sebelah kanan ini. Anda nggak mungkin jadi star kalau Anda tidak excellent. Ini pertanyaannya. Ini loh X-star-nya. Anda bisa mencapai prestasi terbaik nggak di pekerjaan? Kalau Anda rasa di pekerjaan sekarang, wah saya kalah nih banyak orang pinter. Karena orang mata satu itu bisa jadi raja di dunianya orang buta. Tapi orang mata satu pasti jadi pembantunya orang di mata dua kan. Kalau Anda di daerah, di pekerjaan Anda tertentu A ya. Wih ini ada lulusan Amerika yang top-top, Harvard yang wah Inggrisnya aja kalau ngimpi bahasa Inggris. Anda bilang I love you aja pales. Ya metuwo. Es percuma bertanding sama itu. Anda di situ juga menjadi menderita karena Anda nggak jadi excellent. Nggak bisa jadi star. Tapi Anda pilih dong di pekerjaan yang lain, Anda yang jadi star apa begitu ya. Pertanyaan yang kedua, apakah saya jadi ahli dalam pekerjaan ini? Anda suka apa? Anda bidang IT. Anda benar nggak mempelajari sampai ke Python, sampai segala macam. Kalau Anda nggak mau mempelajari seperti itu, ya repot. Ya, belajar aja males. Pelajaran yang terakhir Anda, training yang Anda lakukan untuk pekerjaan Anda mungkin 10 tahun lalu. Nggak bisa. Masa-masa sekarang COVID, saya aja masih belajar terus nih. Saya masih ikut seminar sana-sini supaya ngasah. Ya kan? Untuk belajar dari orang saya ngikut supaya saya dapat input dari banyak orang supaya tidak bisa ngajar. Nggak mungkin kalau saya nggak ngikut dengan BPS. Apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia? Kemarin saya ikut BPS, ikut World Bank, ikut Bank Indonesia. Kalau saya nggak ngikut begitu kan nggak bisa jadi expert. Nah, kalau kamu meremelek itu saya meremelek doa tiba-tiba plek jadi expert itu sekali seumur hidup itu hanya Tuhan untuk Aholiab dan Abileel karena membangun firman, membangun bait Allah. Tapi in the rest you have to fight. Dan Tuhan bilang wisdom itu minta sama Tuhan. Example tadi Mas Dedi, bisa nggak jadi contoh? Nah kalau rekan-rekan Anda lebih pintar di segala macam, paling banyak pindah kerjaan. Kalau nggak Anda jadi menderita. Nah ini yang kembali kita bilang, Anda harus menjadi star itu kalau Anda tahu persis. Hidup ini kan competition dengan sebelah-sebelah. Jadi Anda harus tahu kamu siapa. Kembali ini di bisnis ya, nggak kaitannya sama apa namanya acara yang di bisnis. Kamu harus ngerti bahwa hidup itu competition. Saya sekarang kayak gini ya, saya harus mikirin kalau saya setelah gini saya mau masuk di perusahaan yang kompetisi ini kayak gimana. Saya ngajarnya strategi gini, saya ngajarnya gini. Jadi saya berani bertanding sama siapapun soal hal ini. Tapi kalau saya masuk ke yang lain, ya nggak bisa. Saya masuk di bidang keuangan, saya nggak ahli banget kok. Walaupun saya lulusan fakultas ekonomi, tapi saya nggak senang sama accounting kayak gitu. Yang ikut gitu ya menderita, pasti kalah. Ayo Mas Dedi, mumpung voucher nambah lagi kali nanti deh Pak Romi. Luar biasa. Nah, terima kasih Om. Jadi bisa diam dulu ya, gantian Mas Dedi ya. Nah, ini lagi ada pertanyaan dari seorang anak muda ya. Di sini pertanyaannya gini Pak, gimana menyikapi ketika kita tahu passion kita adalah entrepreneur, tetapi kita takut
memulai karena takut gagal, Pak. Nah, ini biasa anak muda gini nih, takut gagal. Ya, silakan, Pak. Ya, artinya dia tidak punya passion sebagai entrepreneur. Orang yang takut gagal, yaitu pasti jadi lepe-lepe. Ya, ya ngomong mau entrepreneur kok takut gagal? Ya udah nggak ada. Jadi orang yang justru entrepreneur tuh berani maju. Kalau nggak takut gagal, jadilah pegawai. Gitu kan ya. Tapi kalau entrepreneur nggak bisa. Makanya kita didik. Saya didik tuh. Di kita ada namanya Changemaker Academy. Nanti Januari Anda lihat ya. Changemaker Indonesia. Changemaker.id. Itu kita didik orang dari profesional yang pengen jadi pengusaha. Kita didik 14 minggu. Cocok nggak kamu jadi pengusaha startup? Nah ini nanti dicek itu 14 minggu. Kalau nggak cocok, dipindah, di outin gitu. Ini cocok nggak jadi pengusaha? Tapi kalau Anda sudah jadi pengusaha, pengen jadi pengusaha besar, ada plug and play tadi. Anda punya ide, kemudian kita akan didik untuk jadi besar. Jadi saya juga membimbing orang-orang yang kayak gini. Nanti yang daftar biasanya 300-400, waktu dites. Wah saya pokoknya mau, ternyata dites kamu tuh nggak cocok jadi pengusaha. Jadi kita terima misalkan 20. Nah 20 atau 40 kita didik. Mungkin dari 400 yang jadi cuma 25%. Tapi at least kan sudah mencoba. Oke, thank you, Pak. Oke, teman-teman, ada yang lain lagi? Ayo, Silakan. Mas Dedi. Kalau semua berhenti, mulai lagi Mas Dedi. Ya, kita masih ada 20 menit ini. Ayo jangan sampai Mas Dedi mulai lagi, ya kan? Kita gagalkan rencana Mas Dedi. Ayo yang lain. Ayo anak-anak muda. Anak-anak muda Balikpapan. Nah, kan? Tuh, telat sedikit Mas Pak. Dedi Saya ngomong lagi. Nah. Halo Om, kembali saya mau nanyain ini masalah startup. Apakah dalam pembiayaan atau funding itu apa yang sebaiknya kita andalkan, internal funding atau external funding untuk mulai startup tersebut? Oh, pertama kali pasti internal funding. Karena seperti itu mungkin yang saya pikir. Internal funding dulu, setelah kamu bagus, baru yang lain mau membiayai. Penilaian bagus tuh dapatnya dari mana ya Om? Ya, nanti begitu kamu punya ide, sudah jalan, dan kamu tawarkan tadi, kamu bawa ke Plug and Play Indonesia dan dia diterima, itu artinya bagus gitu kan ya. Oke. Siap, Om. Berarti akan ikutin langkahnya. Iya, jadi kamu dengan takut punya ide, bikin, kemudian setelah itu kan banyak. Bank BRI ada, BNI ada, Mandiri ada, BCA ada, kemudian Plug and Play ada. Coba. Nah, competition di sana, lihat kalau idenya bagus. Nah, saya sebetulnya ngadain startup tuh. Saya udah selesai 13 Oktober selesai, namanya MT Challenge. Kita ngadain orang yang mau punya startup mikirin bagaimana menjual perhiasan di online. Itu kita konvensikan. Ya, siapa yang mau? Banyak yang daftar, kemudian di training, enak toh. Udah mau dipilih, sekarang lagi masa training untuk bagaimana mengembangkan ide. Dan nanti tanggal 20 November dia harus submit idenya. Kalau idenya bagus, malah dia nggak perlu pakai funding, difunding oleh perusahaan. Banyak yang begitu. Jadi kembali, sebenarnya opportunity itu di mana-mana. Ya tinggal kita bisa memanfaatkan nggak opportunity itu. Semua. Jadi jangan bilang, wah Pak saya nggak punya modal. Kuno kalau yang mikir modal. Itu zaman bahala. Yang penting ide. Kalau orang bilang, Pak saya anaknya orang miskin, saya anaknya orang nggak punya, mau sekolah aja susah kok. Itu zaman kuno. Zaman sekarang orang yang punya ide, ya kayak tadi. Yang di saya tuh, MT Challenge. Anda lihat di IG ya, Mas Dedi. MT Challenge 2. Anda lihat IG saya lah, Paulus Bambang. Nanti ada MT Challenge. Kita nggak butuh uang kamu kok. Ide kamu, setelah dapat duitnya, kita yang biayain semua. Ide aja. Sayang seminar ini telat, sehingga kamu nggak ikut kompetisi, Mas Dedi. Nanti next-nya lah. Artinya Anda perlu banyak doa puasa dulu. Terima kasih Om. Tuhan belum jadikan kamu menjadi nadim soalnya jadi. Jadi nanti next-nya lagi. Jangan takut Mas Dedi. Nggak apa-apa Mas Dedi.
Jangan anggap enteng loh. Dedi dari Balikpapan jadi Nadiem Makarim baru kan jangan dianggap enteng. Nanti kamu yang ngasih Siap. voucher ke Pak Roni ya, kalau gitu ya. Vouchernya bentuk kelas first class untuk penerbangan Las Vegas tahun 3 kali. Voucher di Las Vegas, Pak Roni, Pak Dedi. Om. Ya. Terima kasih Om. Ya. Ini ada dari Naomi, silakan Naomi, silakan langsung. Baik, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Ya Pak, saya mau nanya, kan tadi kalau misalnya kayak untuk menentukan kita cocok di kerjaan itu harus sesuai passion kan. Cuma kan nggak selamanya kita bisa bekerja sesuai passion kita, karena kayak misalnya orang passionnya di musik nih, kan kerjaan di bagian musik itu kan sebenarnya sedikit sekali ya, apalagi yang punya kemampuannya cuma standar gitu kan. Dan untuk survive, untuk bertahan ya kita harus bekerja kan Pak ya. Dan gimana tips and triknya untuk bisa tetap survive walaupun sebenarnya kerjaan kita itu bukan nggak sesuai passion kita, bukan nggak suka sama sekali, cuma maksudnya sebenarnya itu bukan passion kita gitu. Gimana Kembali kamu harus punya temporary. Ya sekarang ini karena kembali kondisi, kalau sekarang kondisi COVID kan susah ya, ini khusus lah ya. Kondisi, jangan yang anggap sekarang lah, sekarang kan kondisinya susah. Misalkan tadi Anda Naomi pengen jadi pengusaha di bidang seni suara, Anda sukanya nyanyi, Anda harus kembangkan benar. Bisa nggak Anda nyanyi dengan cara luar biasa, dengan gaya-gaya baru menggunakan digital gitu ya. Tapi kalau itu belum bisa, sekarang pekerjaan sekarang untuk survive ya jalanin. Cuman saya percaya kalau kamu hanya menjalankan pekerjaan nggak sesuai fashion, terus-menerus sampai tua, Anda akan menderita. Titik tertentu tadi saya bilang, 30 Anda sudah harus menemukan passion, 40 kamu harus menemukan kamu tuh siapa. Nggak usah sekarang ya. Kalau enggak, nanti Anda menderita terus. Dan akhirnya hidup tuh nggak bahagia. Karena kesuksesan bukan soal uang ya. Bukan berarti semua harus jadi direktur kan. Kalau semua jadi direktur, siapa yang jadi pegawai ini kan nggak bisa. Tapi yang penting Anda bahagia. Anda cocok dengan passionnya enak. Kayak tadi saya bilang, saya tuh mengajar passion. Saya dari dulu ngajar sekolah minggu, ngajar tunas remaja di Bogor. Saya ngajar tuh passion. Jadi orang mau tanding sama saya soal ngajar ya saya suka. Saya tuh suka nulis. Jadi saya tuh happy. Nah ini kalah sama orang yang punya passion seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang belum menemukan passion, ya sudahlah, ini sekarang untuk kerja ya sudah. Tapi kamu harus betul-betul mencari, minta Tuhan bimbing, supaya Tuhan menempatkan kamu di tempat passion kamu. Kalau sudah mencapai, nanti kamu hidupnya akan enak. Jadi jangan terus berhenti, ya udahlah, gini aja deh. Yang paling jadi masalah adalah kerja di satu tempat yang bukan passionnya, tapi digaji tinggi. Misalkan Anda kerja di tempat pembukuan, disuruh bikin pembukuan ganda. Dikasih gaji double-double tuh, supaya kamu tutup mulut. Padahal kamu bertentangan dengan firman. Nah itu Anda bisa menderita di situ. Nah, Pak Bambang, thank you. Ada lagi pertanyaan ini dari Bang. Ya, thank you. Oke, ini ada. Oke, thank you Naomi. Pak Bambang ada pertanyaan nih. Di sini dibilang lingkungan atau komunitas berpengaruh dengan talent kita. Ya. Enggak ada kaitannya. Talent itu dari Tuhan, God's given gift. Oke. Jadi lingkungan tidak ada hubungannya ya dengan talent ya? Tidak. Talent adalah God's given gift. Wow. Tinggal dikembangin enggak? Nah kalau kamu enggak dikembangin, punya satu talenta ditutup, ya enggak jadi. Makanya kalau punya 3 talenta, 5 harus dikembangkan. Kadang-kadang orang baru menemukan talentnya, kok saya bisa begini ya? Ternyata ditemukan, bukan ditemukan, tuh dari Tuhan, dari dulu sudah ada, cuma tidak dikembangkan. Ya, makanya saya sebagai perusahaan, saya harus cari orang-orang yang punya hidden talent tadi, supaya saya kembangkan. Banyak sekali orang yang nggak menyadari talentnya juga. Kadang-kadang orang lain bisa melihat talent kita. Kita kadang-kadang nggak melihat. Itu pentingnya kita berkomunitas, itu pentingnya kita ada di perusahaan yang bisa melihat talent kita. Kalau tidak ya nggak mungkin gitu. Kayak saya, kalau nggak ditemuin talent sama atasan saya, kamu tuh cocok loh di HRD karena kamu tuh suka orang,
ya saya mungkin jadinya lain gitu ya. Oke, thank you Pak Bambang. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Wah, ini pertanyaannya. Dia bilang langkah-langkah apa aja untuk menjadi entrepreneur yang handal. Ini seorang anak muda ini. Nanti tunggu daftar bulan Januari ke Changemaker. Itu ada 14 minggu. Kalau langkah gampang itu perlu 14 minggu. Nggak yang gampang. Kalau gampang mah ya nggak perlu 14 minggu sekolah dites. Itu baru dilihat tuh jadi entrepreneur. Ayo siap orang Balikpapan. Nanti begitu Anda lihat webnya di changemaker.id. Nah, nanti kalau Anda daftar masuk, dididik 14 minggu gratis lagi dididik sama orang-orang hebat gitu kan ya. Saya nggak bilang saya hebat, tapi ya saya mentoring orang-orang kayak gitu gratisan. Jadi proses mentoringnya itu lewat Zoom begini Pak atau Enggak. on-site? Kalau nanti mungkin kombinasi. Oh, oke. Karena kadang-kadang waktu bikin bisnis plan nggak bisa pakai Zoom kan. Kalau seminar bisa kayak gini. Oke, baik Pak. Ada lagi pertanyaan ini Pak dari Henry. Di sini dikatakan kalau kita udah kerja tetapi tidak puas dengan hasil kerjanya, apakah perlu ganti kerjaan yang baru atau pindah ke kerjaan yang baru? Bukan kerjaan itu, Anda tidak puasnya karena apa? Kalau nggak cocok dengan talenta, mesti pindah. Kayak saya pun kan minta sama Ibu Rini mesti pindah. Tapi kalau pekerjaannya itu nggak cocok dengan yang tadi tanyain Dedi, ya bagaimana dengan eksternal? Karena apa persaingnya di sana sebelah sini, Anda nggak bisa jadi excellent, nggak bisa begini. Ya Anda coba pindah dari pekerjaan itu, bisa nggak pindah bidang yang lain? Baru pindah pekerjaan di luar. Karena kembali, jangan lupa ya ada talent, ada internal energy, ada external competition. Ini Anda harus liatin tiga-tiga itu. Saya masalahnya di mana? Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Kadangkala anak-anak muda ini kan Pak pengen instan ya, jadi akhirnya sering cepet-cepet ambil keputusan, padahal sebenarnya ya mungkin tidak sabar dengan waktu atau prosesnya Tuhan ya Pak ya. Makanya perlu Pak Romi yang jadi mentor. Sabar, Le, sabar. Kalau anak muda nggak cepat instan, nggak anak muda nggak pengen maju cepat, namanya bukan anak muda, anak tua Pak. Kalau saya sih memang anak muda harus begitu. Kalau saya juga punya anak muda, anak saya juga semua tiga-tiga udah bekerja, 2 udah merit. Kalau saya bilang kalau kamu gayanya kayak papa, kamu keliru. Kamu kalau masih kalah sama papa kecepatannya, semangatnya, ada something wrong with you. Walaupun umur saya baru 16 tahun sih, makanya saya masih semangat begini. Bahasa Ibrani kan dibahas dari belakang ke depan. Bahasa Ibrani kan kita kan. Oke teman-teman, ada lagi yang mau nanya ini? Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, jangan sampai keduluan dengan Om Deddy. Om Deddy ini udah pengen banget deh. Tapi please Om Deddy. Jangan takut Deddy. Nanti yang penting kamu kalau sukses kirim itu first class tiket ke Pak Romi ya, gara-gara saya tanya bisa jadi ngirim ke first class tiket itu. Ya, Om. Om Deddy ini belum pulang ke Bontang Pak ya. Jadi keluarganya ada di Bontang. Cukup lama karena sempat lockdown ya. Balikpapan Bontang. Jadi beliau masih ketahan di Balikpapan. Ayo teman-teman yang lain. Bontang menunggu, KPC menunggu, apa namanya? Kaltim. Kaltim. Ayo yang lain. Teman-teman. Saya aja Pak. Jangan dipaksa. Saya lagi nih. Luar biasa semangatnya. Iya. Om, saya mencuri sebelum bulan Januari ya, ini pertanyaan. Kalau misalnya misalnya saya mau belajar menjadi CEO, apakah saya harus belajar dari data atau saya belajar dari intuisi, Om? Mungkin seperti itu, atau mungkin kan intuisi juga tidak bersifat maya, artinya ada forecast berdasarkan data sebelumnya. Nah, kira-kira mana keputusan yang lebih valid atau mungkin
tingkat keberhasilannya lebih tinggi? Apakah data atau intuisi seperti itu aja Om? Dua-dua. Ada yang keputusan penting by data kalau operational dan strategic decision. Harus by data. Data driven decision making. Itu kalau ada pas datanya, dan masalahnya adalah masalah operational, tactical, sama strategik. Tapi semua akan butuh intuisi atau gut feeling kalau keputusan itu atau masalahnya itu berhubungan dengan visi dan value. 5 tahun ke depan ini bisnis yang cocok kayak gimana? Kan belum tahu, ada datanya. Kalau yang berdasarkan yang lalu, kayak sekarang, Indonesia ekonominya kayak gini, kita naik tahun ini turun 2%, udah dua kali minus. Kita itu harus berdasarkan data. Tapi kalau nanti future-nya 2 tahun lagi, bisnis apa yang cocok buat Balikpapan? Intuisi. Siap Om. Terima kasih buat sarannya Om. Harus membaca banyak bahan supaya intuisi bisa terbuka. Iya, betul. Banyak denger, banyak nontonnya Bloomberg, jangan nontonnya dangdut. Siap Om. Terima kasih Om sarannya. Iya, jangan yang gitu, coba Bloomberg, tanyanya CNBC, tanyanya at least Metro TV atau Berita Satu. Jangan yang bagian dangdut, bagian yang itu, dan itu nggak tambah intuisi. Ya. Siap, Om. Jangan Siap, lupa, Om. kalau kamu sukses kirim first class ke Pak Tommy. Ya. Siap Om. Terima kasih. Pak, ini lagi ada pertanyaan ini Pak. Ada pertanyaan dari anak muda ini. Om boleh minta tips nggak di masa COVID begini, hal-hal apa saja yang perlu kita punya untuk bisa survive, khususnya dalam hal kerjaan? Tadi tidak menyimak. Tolong lihat di PSBB ada 1 sampai 10. Di YouTube saya sudah komplit kan. Tadi terakhir saya sudah bilang. Jadi pengen tipsnya apa? Daripada saya ditanya terus, saya udah bikin videonya. Silahkan lihat. Kalau enggak kan saya capek. Semua nanyanya begitu. Ini ada 1000 orang nanya yang sama nih Pak. Gimana sih COVID tuh ngembangin perusahaan? Pak gimana loh kayak gini? Daripada begitu saya udah bikin videonya. Lihat aja video yang cocok dari PSBB 1 sampai 10. Nah itu sudah masuk kan? Karena saya tahu banyak pertanyaan, Pak, gimana mengembangkan perusahaan Pak begini? Saya mengembangkan talenta saya supaya saya talenta gimana? Lihat PSBB saya, ada can do spirit gitu kan ya. Pak, bisnis saya kok stuck? Ada. Lihat saya 3W, DET ya. Kan saya enak begitu. Jadi singkat. Tapi Anda lihatin situ itu ada mungkin kalau Anda lihat dari PSBB 1 sampai 10 itu butuh waktu mungkin 2-3 jam. Tapi kan enak 3 jam. Yuk, udah selesai. Saya, ayo 2 menit. Saya mau makan juga, udah lapar. Ayo, masih ada 2 menit, 3 menit nih, ayo. Oke. Sepertinya sudah ini Pak. Ya, nanti mereka bisa lihat YouTube-nya Pak. Pak. Pak Dedi masih mau nanya lagi itu penutup kayaknya. Enggak Om. Sudah. Ya mungkin ada pertanyaan terakhir dari Dedi. Arti kayaknya sudah nih Pak. Oh, iya. Ya. Mantap. Ya, mantap. Disiapkan. Jadi kalau pengen tahu gimana tips-tips terhadap COVID, gimana tips meningkatkan skill saya supaya skill saya jadi ahli. Semua udah ada 10 PSBB, lihat satu-satu. Tolong dilihat. Pak, bagaimana mau jadi pengusaha? Ingat nanti Januari ngelihat change maker. Pak, saya pengusaha, pengen jadi pengusaha besar. Nanti ada plug and play. Loh, kan semua ada semua. Pak, saya punya ide. Nggak punya modal, nggak apa-apa. Nanti lihat di IG saya, siapa tahu ada challenge berikutnya. Anda punya ide tanpa modal, karena kita biayain semua. Modalnya, ada idenya, ada. Kurang apa meneh? Kurang kepiting aja, kepiting dikirim ke sini lah. Iya, nanti dikirim Pak kepiting Pak. Saya kan rencana mau ke Jakarta Pak. Nanti ada kepiting baru Pak, Layun namanya. Ya semangat ini. Iya, baik Pak. Jadi mungkin
sebelum kita tutup ya, kita mungkin ada pesan-pesan Pak untuk kami Pak, anak-anak muda di Balikpapan. Ya. Satu, Ya. kamu tuh harus berani keluar dari comfort zone. Kalau anak-anak muda jangan berhenti di comfort zone Anda. Anda harus berani coba sesuatu yang baru. Kayak saya begitu ya. Saya berani, Bu, saya mau keluar dari comfort zone. Saya mau belajar yang baru. Padahal saya lulusan teknologi pangan. Saya masuk IT. Gimana bertanding sama orang-orang yang IT yang lulusan komputer science. Yang lain 2 jam ya saya 5 jam lah belajar. Ya kan? Waktu IT terus belajar masuk ke mining, nggak ngerti soal geologi. Yang lain tidur malam jam 9 ya saya jam 12 lah belajar. Jadi artinya apa? Harus berani keluar di comfort zone. Nomor 1 itu. Kalau Anda nggak berani keluar di comfort zone ya Anda cuma gini-gini aja. Ya, berani keluar di comfort zone. Yang kedua, setelah berani keluar di comfort zone, kamu harus komit. Ya, kalau keluar nggak komit, artinya komit apa? Saya mau kurangnya apa nih? Saya tadi pas jadi pertanyaan bagus-bagus, kurangnya apa untuk jadi CEO tuh kayak gini. Ya lihat aja nih, kurangnya apa? Saya CEO saya mesti ngerti finance. Ya saya belajar finance. Misalkan CEO saya mesti kayak gimana? Nih, saya pengen jadi international company. Ya, saya perlu belajar bahasa Inggris. Langsung besok hari Sabtu cari Wall Street belajar bahasa Inggris. Nah, itu yang sangat penting. Jadi banyak orang hanya punya ide, tapi waktu jalaninya nggak berani. Nah, itu yang kedua. Jadi comfort zone hilang, kamu harus berani punya courage dan komitmen. Dan yang ketiga, jangan lupa, semua itu pakai lutut. Jangan knowledge, tapi nih, dekat sama Tuhan. Baca firman, doa puasa, perjamuan suci, belajar firman. Bukan hanya baca firman, belajar firman. Sampai firman itu dari logos jadi rema. Kalau kamu dekat sama Tuhan, nanti Tuhan kan bisikin, ini loh kayak gini, ini loh kayak gini, kayak gini. Hidup tuh enak, Tuhan ngerti kok. Ngomong yang di future kok. Tapi kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kan kita nyari sendiri. Roh Kudus itu Immanuel. Jadi kalau orang yang hidupnya, ekonominya sekarang lagi susah, segala macam lagi susah, kecuali Tuhan memang izinkan itu terjadi, ya sudah. Tapi kenapa? Biasanya sumbernya satu, nggak dekat sama Tuhan. Tuhan nggak, kan dia bilang, orang yang mengasihi aku tidak akan kekurangan. Bapamu tahu kau membutuhkan itu semua. Tinggal dekatlah sama dia. Dekat, jangan berdosa, jangan sembarangan hidup. Lurus sama Tuhan. Wes pasti rumusnya itu benar Alkitab. Wes toh, nggak mungkin salah lah itu. Nah itu aja Pak. Ini kok saya jadi kayak orang tua ngasih tips-tips anak muda. Jadi Padahal 3 saya hal umur tadi Pak ya umur pesannya. 16. Jadi pertama keluar dari comfort zone, yang kedua komit ya, yang ketiga dekat sama Tuhan ya, nempel sama Tuhan. Nah itu aja Pak, sebelum kita tutup kita pengen foto bersama nih Pak ya. Jadi Oke. ayo operatornya kita foto bersama. Udah? Udah. Ayo sekali lagi jempolnya semua, ngacungin jempol. Udah. Oke. Pak, saya boleh berdoa Pak? Kami berdoa buat Bapak ya. Terima kasih banyak. Ya, Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu atas kami. Terima kasih buat Pak Paulus Bambang yang Tuhan pakai untuk mengajar kami, memperlengkapi kami. Kami semakin mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan atas setiap kami anak-anak muda. Terima kasih Bapak, secara khusus kami berdoa buat Pak Paulus Bambang, terus Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan, jadi alat, menjadi berkat dimanapun dia Tuhan, dengan pengurapan yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, Kau Immanuel yang selalu menyertai kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melangkah, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, berkati keluarga, istri, anak-anak, bahkan keluarga besar, bahkan usaha, pekerjaan, bahkan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa penuh, melimpah dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Pak Bambang, thank you banget, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Bless you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Oke, semua teman-teman, terima kasih ya buat Zoom malam hari ini. Saya percaya semua dapat sesuatu, dan come on, jangan, tadi di awal dikatakan jangan hanya jadi sekedar pengetahuan, tapi kita udah mulai action ya, just do it. Jadi oke, nanti tunggu lagi minggu depan Zoom berikutnya. Saya percaya Zoom berikutnya akan makin seru. Nah, oke, thank you. Tuhan memberkati semuanya. God bless you all. Bye. Baik.